Halo teman-teman, selamat sore. Em, Hari ini gue mau bahas tentang Umschreibungsverein atau penyetaraan SIM Indonesia ke SIM Jerman. SIM Jerman itu bentuknya begini. Mau sombong dulu, mohon maaf. Dapetnya susah. Jadi ya walaupun fotonya kayak setan, kayak vampir, ini tuh susah banget didapetin ya dan mahal. Jadi gue mau bahas sedikit dan kasih tips gimana caranya biar agak murahan atau biar cepet prosesnya. Jadi hal pertama yang harus kalian lakukan adalah mendaftar ke Fahrschule atau ke kursus mengemudi yang ada di sekitar rumah kalian. Saran gue adalah biar murah itu kalian harus nanya dan email atau telepon ke setiap Fahrschule yang ada di dekat rumah kalian, terus tanya Angebot dari mereka seberapa harganya. Jadi setiap Fahrschule itu harganya beda-beda, jadi carilah yang paling murah. Kalau gue sih waktu itu kayak gitu, gue kayak 5-7 Fahrschule gue teleponin, gue datengin, gue email, dan akhirnya jatuhlah pilihan gue kepada BKF Neuwied. Nah di situ tuh mereka ngasih penawaran sekitar 800 euroan. Walaupun akhirnya harga yang gue keluarkan untuk membuat SIM itu adalah sekitar 1000 berapa kemarin? 1200 gitu, 1125 euro akhirnya. Kenapa bisa lebih mahal? Karena kalau misalkan Umschreibung itu atau penyetaraan SIM itu kita dilihat kira-kira kemampuan kita itu nyetir itu berapa, segimana gitu. Kalau misalkan semakin sedikit Fahrstunde yang kita lakukan, yang kita butuhkan, maka semakin murah harganya gitu. Jadi nanti tuh mereka kasih tahu gitu harganya sekitar berapa, perkiraan harga gitu. Nah bedanya apa sih kalau misalkan kalian udah punya SIM dari Indo dan kalau misalkan kalian bikin SIM dari awal di Jerman? Kalau misalkan kalian udah punya SIM di Indo itu, jadi kalian akan cuman melakukan Umschreibung atau penyetaraan doang. Jadi kalian nggak bikin dari nol gitu, nggak kayak orang-orang yang mulai dari nol itu kan biasanya harganya sekitar 2.500 euroan. Jadi bedanya itu kalau misalkan kalian udah punya SIM, kalian tidak dikenakan Pflichtstunde atau jam wajib mengemudi. Jadi kalau misalkan kalian mulai bikin SIM dari awal, itu tuh kalian harus punya sekitar 30 jam sampai kalian boleh ikutan ujian. Kalau misalkan kalian udah punya SIM dari Indo itu, kalian gak usah ada si Pflichtstunde itu atau jam wajib itu. Jadi kalian cuma dilihat kemampuannya. Kalau misalkan 5 kali udah kelihatan oke, top, marko top, boleh ikutan ujian, oke. Tapi kalau misalkan kalian ternyata 5 kali atau 7 kali bahkan 10 kali belum dinyatakan kayaknya nggak akan lulus deh, jadi kalian bakal harus ditambah si Fahrstundenya atau si jam wajib tersebut kayak gitu. Kalau gue sih kemarin jatuh di 13 stunde, 13 jam. Jadi awalnya gue cuma bayar 5 kali Farstunde. Jadi nanti tuh kalian bayarnya nggak langsung brek 1000 euro. Jadi sedikit-sedikit. Kalian, kalau gue sih kemarin bayar dulu daftarnya sekitar 85 euro. Terus sama bayar online Lernen. Jadi satu aplikasi buat belajar teorinya. Nah di situ bayar itu, jadi cuma 2 itu. Terus sama bayar 5 kali Farstunde atau 5 kali jam mengemudi. Nah itu bayar dulu awal. Terus ternyata setelah 5 kali mengemudi, ternyata gue masih abal-abal banget bawa mobilnya. Kayak ich kann schon fahren, aber ich kann nicht ordentlich fahren, kata mereka sih bilangnya gitu. Gue kayak sebenarnya udah bisa nyetir tapi tidak menyetir dengan baik katanya. Makanya jatuh di 13 stunde waktu itu. Makanya lebih mahal dari yang gue perkirakan kayak gitu. Jadi itu bedanya kalau misalkan kalian mulai dari nol bikin SIM sama Umschreibung atau penyetaraan bikin SIM kalau misalkan kalian udah punya SIM Indo. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah yang pertama tadi anmelden di Fahrschule ya, harus daftar di Fahrschule. Jadi kalian nggak bisa bikin SIM pribadi gitu langsung daftar ke TÜV, tapi harus melalui Fahrschule. Yang kedua adalah kalian harus siapin SIM Indonesia kalian di Übersetzen atau diterjemahkan. Terjemahinnya itu nggak bisa pakai Google Translate seenak jidat. Jadi kalian tuh harus translate di ADAC. Ada satu lembaga yang ngurusin hal-hal perkendaraan di Jerman.
Nah, di situ kalian bisa translate SIM Indonesia kalian, harganya 50 sekian euroan waktu itu, dan cepet jadinya, kayak 3 hari 5 hari udah beres. 50 euroan lah kira-kira. Nanti kalian searching aja ADAC di sekitar rumah kalian di mana, nanti disitulah kalian bisa terjemahin si SIM Indo. Nah, dengan si penerjemahan SIM Indo kalian itu, kalian bisa daftar ke kursus mengemudi. Terus nanti juga bakal dibutuhkan saat kalian daftar di Stadsverwaltung atau Kreisverwaltung buat bikin SIM. Nah, jadi setelah hal pertama yang harus dipikirin adalah kalau misalkan udah daftar Fahrschule, langsung daftar ke Stadtverwaltung sama Kreisverwaltung. Nah, di situ tuh kalian bakal ngebutuhin Erste Hilfe Kurs sertifikat. Itu adalah kursus Erste Hilfe Kurs itu kursus pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi kalau misalkan di Jerman itu kalian punya kewajiban yang sama dengan orang-orang yang bekerja di ambulans gitu ya, buat menolong orang ketika kalian ada kecelakaan di jalan tuh. Jadi kalian tahu what to do gitu. Jadi nggak asal-asalan aja gitu nyetir tuh, kayak nggak tahu Erste Hilfe-nya apa atau pertolongan pertama dalam kecelakaan tuh apa. Jadi kalau di Jerman itu wajib. Nah, si sertifikat itu kalian dapatkan ketika kalian udah beres Erste Hilfe Kurs. Erste Hilfe Kurs itu biasanya cuma 1 hari. Kalian harus bikin termin dulu. Biasanya yang menyediakan Erste Hilfe Kurs itu Deutsche Rotes Kreuz atau PMI-nya. Nah, atau lain PMI. Pokoknya mah PMI teh jelas-jelas Palang Merah Indonesia gitu, PMJ gitu, Palang Merah Jerman pokoknya namanya. Itu salah satu lembaga yang menawarkan Erste Hilfe Kurs. Tapi ada juga beberapa lembaga-lembaga yang menawarkan Erste Hilfe Kurs. Kalian bisa tanya ke Fahrschule kalian, apakah si Fahrschule kalian punya kerjasama sama salah satu lembaga Erste Hilfe Kurs. Di situ kalian daftar Erste Hilfe Kurs, harganya 50 euro juga, sekitar 50 sampai 70 euroan. Nah, itu siapin. Nah, tips dari gue adalah kalian jangan malu bertanya. Kalau di Jerman itu tanya aja. Kalau misalkan ternyata terminnya nggak ada yang deket gitu, kalian telepon, ada nggak kira-kira termin yang bisa lebih cepat buat kalian dapetin, biar kalian bisa cepet-cepet daftar di Stadtverwaltung atau Kreisverwaltung. Soalnya kalau misalkan dokumennya belum lengkap itu kalian nggak bisa daftar, jadi makin lama gitu prosesnya. Ya, birokrasi di Jerman kan lama banget ya butuhnya. Nah, kalau misalkan kalian udah punya itu semua, si Erste Hilfe Kurs sertifikat udah punya, terus Ausbildungsvertrag sama Fahrschule, itu kalian bisa daftar bikin pengajuan pembuatan SIM di Kreisverwaltung atau Stadtverwaltung. Nah, sambil udah daftar nih misalkan, itu tuh dauert 2 Wochen sampai 3 mingguan lah pokoknya, sampai kalian terdaftar sebagai orang yang pembuat SIM, sedang proses membuat SIM. Nah, sambil nunggu tuh kalian belajar buat ujian teori. Itu tuh susah banget guys. Jadi, tapi jangan khawatir, ternyata ujian teori itu bisa dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Turki, tapi nggak ada bahasa Indonesia sayangnya. Jadi susah gitu. Udah mah liar gitunya soal-soalnya tuh, ada soal-soal kayak fisika, berbau-bau fisika gitu. Berapa kalau kecepatannya sekian, berapa gaya bla bla bla, terus berapa cara ngerem nukarar itulah ngerti. Pokoknya itu tuh dalam bahasa Inggris atau bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Spanyol gitu. Jadi ujian teori itu bisa pakai bahasa lain selain bahasa Jerman. Waktu itu sih gue pakai bahasa Inggris. Udah gitu nih, misalkan nih lulus ujian teori. Nanti kalau misalkan udah lulus ujian teori, kalian boleh, jadi setelah lulus teori tuh kalian boleh mulai Fahrstunde atau mengemudi. Jadi kalau misalkan udah lulus teori, baru bisa kalian nyetir. Nah, nanti dilihat kira-kira bagus nggak nyetirnya, kira-kira butuh berapa lama, berapa jam sampai bisa ujian, sampai bisa daftar ujian mengemudi. Nanti tuh kalian akan mendiskusikan hal tersebut sama guru mengemudi kalian, kayak gitu loh. Kayak tadi gue udah ceritakan, gue pertamanya bayar cuma 5 jam, tapi ternyata butuh sampai 13 jam karena menyetir di Jerman itu jauh beda banget sama menyetir di Indonesia, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kira-kira si Fahrlehrer atau Fahrlehrerin-nya udah bilang, oh Dian kayaknya kamu udah bisa deh daftar
ujian mengemudi. Nah, nanti sama mereka didaftarin, udah gitu kalian tinggal tunggu terminnya. Nah, ujian deh, si ujian mengemudi. Susah nggak, Dian? Susah. Karena kita harus benar-benar merhatiin sekitar gitu. Terus kalau di Jerman itu kan rambu-rambunya lebih banyak, apa namanya, plang lain plang atunya naon shield, pokoknya aturan-aturannya tuh plang jalanan tuh banyak banget, kayak misalkan 30 km per jam tuh bener-bener berlaku. Pokoknya semua aturan di Jerman itu bener-bener berlaku gitu, dan konsekuensinya bener-bener apa namanya ada kalau misalkan kita ngelanggar. Itulah susahnya nyetir di Jerman itu, yaitu banyak pisan aturannya dan bener-bener teratur gitu. Itu sih. Apalagi ya, nanti kalau misalkan udah lulus nih ujian mengemudi, nanti tuh kalian beda-beda sih, ada yang langsung dapat SIM di hari itu juga, ada yang enggak. Kalau gue sih alhamdulillah dapat langsung. Terus nanti setelah beberapa hari kalian lulus, nanti kalian dapat surat dari TUV. Surat isinya tuh kayak nilai ujian kalian kira-kira berapa. Nah, yang diujianin tuh biasanya parkir, tapi parkirnya tuh parkir paralel gitu, yang nanti bakal ditanya dicoba di ujian kayak gitu. Terus nanti kalian dapet lah gitu nilainya dari situ. Gitu deh. Kayaknya udah deh. Kalau misalkan ada yang kelupaan, nanti aku tulis di komen. Terus kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyain, silahkan tulis di komen, biar yang kelupaan bisa dijawab. Oke? Good luck kalau misalkan kalian mau bikin SIM. Susah emang, dan kudu sabar. Gitu. Oke? Bye bye.